Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton yang budiman. Terima kasih telah mampir di kanal ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kali ini, kami akan bercerita tentang Vina, seorang perempuan desa cantik yang seringkali dikhianati oleh pria. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah ia memilih untuk menikahi monyet dan melahirkan seorang bayi monyet. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Simak terus ya. Vina adalah seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa. Semua orang di desanya mengenalnya sebagai perempuan yang cantik, cerdas, dan penuh kebaikan hati. Namun, meski begitu banyak pria yang mengaguminya, Vina selalu merasa kesepian. Setiap kali dia menjalin hubungan dengan seorang pria, semuanya selalu berakhir dengan pengkhianatan. Pria-pria itu mengingkari janji mereka, membuat Vina merasa kecewa dan patah hati berkali-kali. Namun, kejadian yang paling mengguncang hidup Vina terjadi beberapa bulan lalu. Ia baru saja diputuskan oleh kekasihnya, seorang pemuda yang sebelumnya sangat dia cintai. Pemuda itu ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Vina. Perasaan sakit dan kecewa semakin dalam, karena ia merasa sudah memberikan segalanya untuk hubungan itu. Di malam yang penuh hujan, Vina berjalan keluar rumah dengan perasaan hampa. Ia berjalan menuju hutan yang berada tak jauh dari desanya. Hutan itu adalah tempat di mana ia sering menghabiskan waktu untuk merenung dan menyendiri. Hutan itu, bagi Vina, adalah tempat yang paling tenang. Di sana, ia bisa melupakan segala kesedihan dan kekecewaan yang membebaninya. Saat Vina berjalan di tengah hutan, tiba-tiba ia melihat seekor monyet besar yang duduk di atas sebuah batu. Monyet itu tampak berbeda dari monyet-monyet yang biasa ia lihat. Wajahnya tampak penuh kedamaian, seolah tidak ada satupun masalah yang membuatnya tertekan. Monyet itu menatap Vina dengan lembut, seolah merasakan kesedihan yang ada di hatinya. Vina terkejut, namun ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah monyet itu memahami perasaannya. Tanpa berpikir panjang, Vina mendekati monyet itu dan duduk di sampingnya. Mereka berdua saling menatap, dan dalam hati Vina berkata, "Mengapa aku terus berharap pada manusia yang hanya akan mengkhianatiku? Mungkin, aku harus mencari ketenangan dalam cara yang berbeda." Vina kemudian memutuskan untuk tinggal lebih lama di hutan itu, berdekatan dengan monyet yang ia temui. Hari demi hari, ia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan monyet tersebut. Monyet itu menjadi teman setia yang mendengarkan keluh kesah Vina tanpa menghakimi. Dalam ketenangan hutan, Vina merasa damai, jauh dari perasaan sakit yang selama ini menghantui hidupnya. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terjalin. Pada suatu malam, setelah Vina menghabiskan banyak waktu bersama monyet itu, ia merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya rasa damai, tetapi juga rasa cinta yang tiba-tiba muncul begitu saja. Monyet itu, yang selama ini setia menemaninya, kini terasa lebih dari sekadar teman. Apakah ini cinta? Monyet ini tidak akan pernah mengkhianatiku seperti yang dilakukan oleh pria-pria sebelumnya. Mungkin, ini adalah jalan yang selama ini aku cari, pikir Vina dalam hati. Tanpa rasa takut atau ragu, Vina memutuskan untuk menikahi monyet itu. Keputusan ini mungkin terdengar aneh bagi banyak orang, tapi bagi Vina, ini adalah satu-satunya cara untuk merasakan cinta yang tulus, tanpa pengkhianatan. Dia merasa bahwa hanya monyet ini yang bisa memahami dan menghargai dirinya tanpa syarat. Perjalanan cinta mereka yang tak biasa ini pun dimulai. Monyet yang tampaknya setia, akhirnya menjadi pasangan hidup Vina. Dalam beberapa bulan setelah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi, Vina hamil. Kehamilan yang aneh ini tidak membuat Vina merasa takut, malah semakin membuatnya yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Namun, hal yang lebih mengejutkan datang saat kelahiran anak mereka. Anak yang dilahirkan Vina bukan manusia, melainkan bayi monyet yang sehat dan kuat.
Kejadian ini tentu saja mengguncang semua orang yang mendengarnya. Tetapi bagi Vina, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Kini, ia memiliki sebuah keluarga yang ia rasa tidak akan pernah mengkhianatinya. Vina duduk di teras rumah kayunya, memandangi anak monyet yang sedang bermain di halaman. Keputusan yang diambilnya untuk menikahi monyet dan melahirkan seorang bayi monyet kini mulai mengguncang desa. Berita itu cepat tersebar ke seluruh pelosok desa, menimbulkan berbagai reaksi dari warga. Di sebuah warung kopi yang ramai, para lelaki desa berkumpul, membicarakan Vina dengan penuh keheranan. Ada yang menganggapnya gila, ada pula yang merasa kasihan. Mereka tidak bisa memahami mengapa Vina memilih jalan yang begitu tidak biasa. Semua orang mengenal Vina sebagai wanita cantik dan baik hati. Bagaimana bisa seorang perempuan sepertinya menikahi seekor monyet? Ini sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin dia menikahi monyet? Apa yang ada di pikirannya? Kata Budi, seorang pemuda yang pernah dekat dengan Vina. Iya, dulu dia sangat sempurna di mata kami. Tapi, sekarang, itu sudah di luar nalar, tambah Joko, sahabat Budi yang selalu ikut bergosip. Namun, di sisi lain, ada pula yang merasa kasihan pada Vina. Ibu-ibu di desa sering berbisik satu sama lain, merasakan keprihatinan terhadap kehidupan perempuan itu. Mereka tahu betul bagaimana Vina pernah menderita karena pengkhianatan pria. Semua berawal dari kisah cinta Vina yang penuh dengan luka, hingga akhirnya ia memilih jalan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Sementara itu, Vina yang merasa kebahagiaan dalam hidupnya, tak menghiraukan gosip yang berkembang di sekitar dirinya. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setiap pagi, ia dan monyetnya pergi ke hutan, berdua, untuk mencari buah dan daun-daun segar. Mereka menjalani kehidupan yang tenang, jauh dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan pengkhianatan. Namun, meskipun Vina merasa bahagia, ia tahu bahwa lambat laun orang-orang di desanya tidak akan bisa menerima keputusannya begitu saja. Rasa penasaran mereka akan terus tumbuh. Warga desa, yang telah terbiasa dengan kehidupan yang lebih konvensional, tidak akan dengan mudah menerima kenyataan bahwa Vina menikahi seekor monyet. Pada suatu sore, Vina sedang duduk di bawah pohon sambil menyusui bayinya yang masih kecil. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki seseorang mendekat. Vina menoleh dan melihat seorang pria tua, kepala desa, yang datang menghampirinya. Vina, apa yang kamu lakukan ini sudah sangat melampaui batas, ujar kepala desa dengan nada yang agak keras. Vina hanya diam, menatap pria tua itu tanpa bicara. Ia sudah tahu apa yang akan dikatakan. Tidak hanya kepala desa, banyak warga lain yang mulai mendatangi rumahnya. Mereka ingin berbicara langsung dengannya. Vina, kenapa kamu memilih jalan ini? Apa yang membuatmu menikahi monyet? Bukankah itu sudah tidak wajar? Kami semua khawatir denganmu, tanya kepala desa. Vina menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu ini akan terjadi. Keputusan yang diambilnya memang jauh dari norma sosial, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam kesedihan dan kekecewaan yang diberikan oleh pria-pria sebelumnya. Aku memilih jalan ini karena aku tidak ingin lagi disakiti. Aku ingin cinta yang tulus dan setia. Monyet ini tidak akan pernah mengkhianatiku, jawab Vina dengan tegas. Kepala desa terdiam, mencoba memahami kata-kata Vina. Tidak mudah bagi seorang kepala desa untuk menerima kenyataan yang begitu tak terduga. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan Vina yang sudah terlanjur memilih jalan hidupnya. Vina, kami semua hanya ingin yang terbaik untukmu. Tetapi, kamu harus tahu bahwa ini bisa berdampak buruk bagi hidupmu. Apa yang orang lain pikirkan? Tanya kepala desa dengan nada khawatir. Aku tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Aku sudah cukup menderita. Ini adalah hidupku, dan aku berhak memilih jalan yang terbaik untuk diriku sendiri, jawab Vina dengan penuh keyakinan. Kepala desa menghela napas,
merasa bimbang antara melindungi tradisi desa dan menghormati keputusan Vina. Ia tahu, jika Vina benar-benar bahagia, tidak ada alasan untuk menghalangi jalan hidupnya. Namun, sebuah kejutan lain muncul beberapa hari kemudian. Seorang pria dari luar desa datang membawa berita yang mengguncang Vina dan seluruh desa. "Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu ketahui, Vina," kata pria itu dengan ekspresi serius. "Ada yang mencarimu, seseorang dari masa lalumu." Vina terkejut mendengar berita itu. Siapa yang mencarinya? Dan apa maksudnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi pikirannya, sementara monyet yang selalu setia di sisinya mengelus tangannya, seolah mengerti bahwa ada sesuatu yang tak beres. Vina merasa jantungnya berdebar kencang. Pria asing yang datang membawa kabar tentang seseorang dari masa lalunya, benar-benar membuatnya terkejut. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Siapa yang mencarinya? Bukankah hidupnya sudah jauh dari masa lalu yang penuh luka? Mengapa sekarang, ketika ia sudah menemukan kedamaian, seseorang harus datang mengguncang hidupnya lagi? Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendatang dari kota, tampaknya sudah cukup tahu tentang Vina. Wajahnya yang serius mencerminkan bahwa ia tidak datang dengan kabar yang biasa-biasa saja. "Ada yang harus kamu ketahui, Vina," kata pria itu lagi, dengan nada yang penuh arti. "Seseorang yang sangat penting untukmu, ia telah mengetahui tentang pernikahanmu dengan monyet. Ia sekarang sedang dalam perjalanan untuk menemui kamu." Vina terdiam. Sebuah nama terlintas di pikirannya, meski ia berusaha menepisnya. Seandainya itu memang benar, maka pertemuan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Pria itu melanjutkan, "Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, tetapi orang yang mencarimu ini adalah seorang pria yang sangat berarti bagimu." "Dia? Apa maksudmu?" potong Vina dengan suara tegang. "Siapa dia? Apa yang dia inginkan dariku setelah semua yang terjadi?" Pria itu hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku hanya tahu dia sedang menuju ke sini untuk berbicara denganmu." Sepertinya, ia ingin meminta penjelasan. "Namun, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu." Vina merasa semakin bingung dan tertekan. Siapa lagi yang bisa datang untuk mengacaukan hidupnya? Apakah ini masih berkaitan dengan kekasih lama yang telah mengkhianatinya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Ia tidak tahu harus merasa marah atau cemas. Dengan perasaan campur aduk, Vina memutuskan untuk pergi ke hutan untuk menenangkan pikirannya. Monyet yang menjadi suaminya, selalu menjadi penyejuk hatinya, memberi rasa aman yang tak pernah ia temui sebelumnya dalam hubungan manusia. Monyet itu menunggu di bawah pohon besar, seolah tahu bahwa Vina sedang dilanda kebingungan. "Jangan khawatir, sayang. Kita hadapi ini bersama," bisik Vina pada monyet itu sambil mengelus kepalanya. Keesokan harinya, Vina berada di rumah saat seseorang mengetuk pintu. Ketika dia membuka, ia melihat seorang pria yang tampak familiar, meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. Itu adalah pria yang pernah sangat berarti dalam hidupnya, namun kini hanya menyisakan kenangan pahit. Dia adalah Danu, mantan kekasih yang telah menghancurkan hati Vina beberapa tahun lalu. "Danu?" Vina berbicara perlahan, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Danu berdiri di depan pintu dengan ekspresi penuh penyesalan. "Vina, aku tahu aku telah salah. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu kamu sudah menikah dengan monyet itu, tetapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal." Vina menatap Danu dengan pandangan tajam. "Apa yang kamu inginkan sekarang? Kenapa kamu datang setelah sekian lama? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu datang begitu saja dan mengharapkan aku memaafkanmu?" Danu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh penyesalan, "Aku tahu aku sudah melukai kamu, Vina. Aku tidak pernah menghargaimu, dan aku sangat menyesal.
Aku datang untuk mencari tahu kenapa kamu bisa membuat keputusan seperti itu, dan jika kamu mau, aku ingin membantu kamu kembali. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Vina terdiam sejenak, mencoba meresapi kata-kata Danu. Ia merasa bimbang, seperti ada bagian dari dirinya yang ingin mendengar penjelasan, tetapi ada juga bagian yang ingin melupakan semua itu dan tetap berjalan dengan hidupnya yang sekarang. Jika kamu benar-benar ingin membantu, Danu, kamu harus tahu bahwa aku sudah memilih jalan hidupku. Aku sudah bahagia dengan pilihan yang aku buat. Aku menikahi monyet ini karena dia tidak pernah mengkhianatiku. Jadi, kamu tidak perlu datang ke sini lagi, jawab Vina dengan tegas. Danu terlihat sangat kecewa, namun ia tidak menyerah. Vina, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku sudah berubah. Aku tahu ini aneh, dan mungkin sulit diterima, tapi aku tidak ingin kehilanganmu begitu saja. Vina merasakan hati yang berat. Ia bisa melihat betapa Danu masih mencintainya, namun dia juga merasa sangat marah dan kecewa dengan tindakan Danu di masa lalu. Akankah ia memberi kesempatan untuk masa lalu yang penuh luka ini, atau tetap melanjutkan hidupnya dengan pasangan yang telah setia menemaninya? Dengan langkah pasti, Vina menutup pintu perlahan, dan berkata, "Aku tidak bisa kembali, Danu. Itu sudah selesai." Vina kembali ke rumah kecilnya, tempat monyet yang setia menunggunya. Ketika ia melihat mata monyet itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar masa lalu yang terus menghantuinya. Ini adalah hidupku, dan aku akan terus melangkah dengan apa yang membuatku bahagia, pikirnya dalam hati. Namun, Danu masih di luar sana, bertekad untuk memperbaiki semuanya. Dan Vina, kini harus menghadapi kenyataan bahwa masa lalunya akan terus mengejarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Vina untuk melindungi kebahagiaannya? Vina merasa hidupnya kembali tenang setelah kejadian kemarin. Namun, ada rasa gelisah yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Danu, meskipun ditolak, masih berada di luar sana, dan Vina tahu bahwa pria itu tidak akan mudah menyerah. Namun, yang lebih mengganggunya adalah perasaan bersalah yang mulai merayap di pikirannya. Meskipun ia merasa bahagia dengan pilihannya, ada bagian dari dirinya yang bertanya apakah ia benar-benar bisa mengabaikan perasaan manusiawi yang wajar untuk dihargai dan dicintai oleh sesama manusia, bukan hanya oleh seekor monyet. Pagi itu, Vina duduk di depan pintu rumahnya, menatap matahari yang mulai terbit. Suasana desa yang biasanya begitu damai terasa sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang menekan, seperti ada bayangan yang tak bisa ia hindari, menggantung di atas dirinya. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan, tempat yang selalu memberinya kedamaian. Hutan adalah tempat di mana ia merasa bebas, jauh dari keinginan orang lain, dan paling penting, jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Namun, ketika Vina tiba di hutan, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Danu ada di sana, berdiri di dekat pohon besar, menatapnya dengan tatapan penuh harap. Jantung Vina berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya Danu muncul begitu dekat dengan tempat yang selalu ia anggap sebagai pelariannya. "Vina, aku tahu kamu tidak ingin melihatku lagi," kata Danu dengan suara yang penuh penyesalan. "Tapi aku tidak bisa begitu saja pergi tanpa memberi penjelasan. Aku tidak ingin kamu merasa menyesal karena menutup pintu untukku tanpa benar-benar mendengarkanku." Vina memandang Danu dengan tatapan yang tajam, namun dalam hatinya ada rasa bingung. Di satu sisi, dia ingin menjauhkan dirinya dari pria ini, tetapi di sisi lain, ia merasa ada perasaan lama yang belum sepenuhnya padam. Meski dia sudah menikahi monyet, Danu adalah bagian dari hidupnya yang sulit untuk dilupakan. "Kenapa kamu tidak mengerti, Danu?" "Aku sudah memilih jalan hidupku," jawab Vina, berusaha untuk tetap tenang meskipun emosinya bergejolak. "Aku sudah bahagia dengan keputusan yang aku buat. Monyet ini adalah satu-satunya yang tidak pernah mengkhianatiku." Danu menarik napas panjang.
Aku mengerti, Vina. Tapi ini bukan tentang siapa yang lebih baik. Ini tentang perasaan yang masih aku rasakan. Aku datang bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk memastikan bahwa kamu tahu aku masih peduli padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu sangat sulit. Vina menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir saja menetes. Ia merasakan kebingungan yang dalam. Apa yang seharusnya ia lakukan? Menerima cinta yang dulu begitu ia rindukan, atau tetap bertahan dengan kehidupan yang sudah ia pilih bersama monyet? Perasaan itu, yang tak pernah benar-benar ia lepaskan, kembali mengguncang hatinya. Danu, kamu tidak bisa kembali begitu saja. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, jawab Vina dengan suara yang pelan, penuh perasaan. Aku tidak akan mengubah pilihanku. Namun, Danu tidak mundur. Dengan tekad yang kuat, ia berkata, aku akan terus berusaha, Vina. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku sudah berubah, dan aku bisa menjadi yang terbaik untukmu. Vina melihat Danu dengan tatapan penuh keraguan. Namun, ada satu hal yang pasti, Vina sudah terlanjur memutuskan jalan hidupnya, meski cobaan ini begitu berat. Ia merasa bahwa cinta yang ia miliki bersama monyet adalah cinta yang paling tulus. Monyet itu sudah membuktikan kesetiaan yang tidak pernah ia temukan pada manusia. Di saat yang sama, Vina merasa semakin jauh dari dunia manusia. Semua orang di desa terus mengomentari kehidupannya, dan Danu, meski dengan niat baik, sepertinya hanya membawa rasa sakit dan kebingungannya kembali ke permukaan. Bagaimana mungkin ia memilih manusia lagi, setelah merasakan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh makhluk yang tidak bisa mengkhianatinya? Vina kembali ke rumahnya dengan langkah berat. Sesampainya di rumah, ia menemukan monyet yang sudah menunggunya di depan pintu. Seperti biasa, monyet itu menyambutnya dengan penuh kasih, tanpa syarat, tanpa harapan. Malam itu, Vina duduk di dekat monyet, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sebuah ketegangan yang menggerogoti hatinya. Danu mungkin tak akan menyerah, dan itu berarti ia harus siap menghadapi kenyataan bahwa masa lalu akan terus mengikutinya. Namun, meski demikian, satu hal yang pasti, Vina telah menemukan tempat yang paling aman dan damai bagi dirinya. Dan itu adalah tempat yang jauh dari dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Danu tetap berusaha memperjuangkan cintanya? Ataukah Vina akhirnya akan menerima kenyataan dan melangkah lebih jauh lagi dengan pilihan yang telah ia buat? Hari demi hari berlalu, dan Vina semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak biasa. Di satu sisi, ia ingin tetap setia pada pilihannya, tetap bahagia dengan monyet yang telah menjadi pasangan sejatinya. Namun, di sisi lain, perasaan masa lalu, perasaan terhadap Danu, mulai menghantui setiap langkahnya. Danu tidak pernah berhenti berusaha, datang setiap hari ke rumahnya, dengan harapan bahwa suatu saat ia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Setiap kali Vina melihatnya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, rasa kasih yang lama terpendam, rasa ingin memberi kesempatan lagi, dan rasa takut untuk menghadapi kenyataan bahwa ia bisa mengkhianatinya lagi. Namun, Vina tahu bahwa pilihan yang dibuatnya dengan monyet adalah keputusan yang sudah pasti. Monyet itu tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah memberi harapan palsu, dan yang terpenting, tidak pernah membuatnya merasa sakit hati. Monyet itu adalah sosok yang setia, yang menemani dan melindunginya tanpa syarat. Cinta yang diberikan monyet itu murni, tanpa ego, tanpa niat untuk mengubahnya. Monyet itu adalah bagian dari hidupnya yang nyata, yang memberi ketenangan dalam setiap langkah yang ia ambil. Suatu hari, saat Vina sedang berjalan di hutan bersama monyetnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Monyet itu tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Vina merasa ada kedamaian yang begitu kuat di sekelilingnya. Pada saat itu, ia menyadari sesuatu yang begitu mendalam,
Keputusan yang ia buat bukan hanya tentang memilih monyet sebagai pasangannya, tetapi juga tentang memilih kebahagiaan sejati dalam bentuk yang berbeda. Vina kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat Danu berdiri di depan pintu, menatapnya dengan penuh harapan. Untuk yang kesekian kalinya, Danu datang dengan senyum dan harapan bahwa ia bisa mengubah jalan hidup Vina. Namun, kali ini, Vina merasa hatinya sudah mantap. Ia sudah siap untuk membuat keputusan terakhir, keputusan yang tidak akan pernah ia sesali. Danu, yang melihat perubahan dalam sikap Vina, mulai berbicara. Vina, aku tidak akan berhenti mencoba. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah, dan aku bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan apa yang sudah kamu miliki sekarang, tapi aku ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi. Vina menatap Danu dengan mata yang penuh keyakinan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, Danu, aku menghargai semua yang telah kamu coba lakukan. Namun, aku sudah memilih jalanku. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh luka. Aku sudah menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang tak biasa, dan aku tidak akan mengubahnya. Aku menikahi monyet ini karena aku percaya dia adalah pilihan yang benar. Aku tidak merasa kesepian lagi. Aku sudah menemukan cinta yang sejati, yang tidak akan mengkhianatiku. Danu terdiam, seolah kata-kata Vina merobek hatinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa apa yang dia inginkan selama ini tidak bisa didapatkan begitu saja. Vina sudah menemukan jalannya, dan itu bukan bersama dirinya. Vina, aku mengerti, kata Danu dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jika kebahagiaanmu ada di sana, bersama monyet itu, maka aku tidak akan menghalangimu. Vina tersenyum lembut, meskipun hatinya terasa berat. Terima kasih, Danu. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu. Danu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Vina dan monyet itu di hadapan rumah kecil mereka. Saat Danu menghilang dari pandangannya, Vina merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia sudah membuat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Di malam itu, Vina duduk di depan rumah, di bawah cahaya bulan yang terang. Monyet itu duduk di sampingnya. Seperti biasa, setia menunggu. Vina mengelus kepala monyet itu dengan lembut. Kita akan selalu bersama, kan? Bisiknya, dan monyet itu menjawab dengan senyum kecil yang membuat hati Vina merasa tenang. Vina kini tahu, meskipun dunia di luar sana penuh dengan ketidakpastian dan pengkhianatan, ia sudah menemukan tempat di mana ia merasa aman dan dicintai. Monyet itu bukan hanya pasangan hidupnya, tetapi juga sahabat yang paling setia. Mereka akan menghadapi dunia bersama, dan tak ada yang bisa merusak kedamaian itu. Dengan langkah yang mantap, Vina dan monyetnya melangkah ke depan, menghadapi hidup mereka yang baru, penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang sejati. Inilah akhir dari kisah Vina dan pilihannya. Meskipun kehidupan mereka tidak seperti kebanyakan orang, mereka telah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keputusan Vina untuk menikahi monyet adalah bukti bahwa cinta sejati bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dalam bentuk yang paling tak terduga. Dan hidup mereka pun berjalan dengan damai, jauh dari keramaian dunia yang penuh dengan ketidaksetiaan dan pengkhianatan. Kisah Vina mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang biasa kita harapkan. Terkadang, cinta yang tulus bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan yang terpenting adalah memilih hidup yang membuat kita damai. Dalam perjalanan hidup, jangan takut untuk membuat keputusan yang benar bagi diri sendiri, meskipun itu berbeda dari yang lain. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapatmu. Dukung kami untuk terus membuat cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa menginspirasi hidupmu. Terima kasih telah menonton,
Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.